Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya Rahayu, Medodong Tian. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 Cybercrime akan menjelaskan mengenai apa itu hate speech atau ujaran kebencian dan sebagainya. Tolong disimak ya. Hate speech atau ujaran kebencian merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun penghinaan kepada orang lain. Hate speech juga mempunyai beberapa aspek seperti menghina suku, agama, ras, gender, ataupun lainnya. Dalam hukum, hate speech mempunyai arti yaitu perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat menimbulkan tindakan kekerasan, entah dari pelaku ataupun korban. Hate speech juga dapat dilakukan melalui beberapa cara, seperti kegiatan ceramah keagamaan, selebrasi, kampanye, spanduk atau banner, ataupun jejaring media sosial. Dalam kecanggihan teknologi yang ada, hate speech juga dapat dilakukan melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Twitter, dan masih banyak lagi, ataupun dalam media elektronik lainnya. Ketahui apa itu hate speech? Selanjutnya ada jenis-jenis hate speech. Yang pertama, ada flaming, yaitu cercaan, celaan, dan hinaan yang ditunjukkan kepada seseorang. Yang kedua, ada harassment, yaitu tindakan yang bersifat melecehkan dan memalukan. Yang ketiga, ada denigration, yaitu informasi mengenai seseorang yang bersifat menghina dan tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya. Nah, selanjutnya teman-teman juga bisa menghindari hate speech atau ujaran kebencian. Ada beberapa cara loh. Yang pertama, introspeksi diri. Jika merasa ada orang lain yang membicarakan sesuatu tentang diri kita, cobalah untuk mendengarkan pendapatnya. Kemudian, kita bisa berkaca pada diri sendiri. Apabila yang dikatakan orang lain tentang diri kita itu benar, maka kita harus perbaiki agar menjadi pribadi yang lebih baik. Yang kedua, jangan respon. Apabila memang apa yang orang lain katakan tentang diri kita itu tidak benar, sebaiknya tidak perlu kita respon. Karena terkadang ada orang yang berusaha mencari perhatian kita dengan melakukan hal-hal yang tidak penting. Yang ketiga, maafkan. Kita juga harus berbesar hati untuk memaafkan pelaku hate speech atau pelaku ujaran kebencian tersebut. Karena dengan memaafkan orang lain bisa menghindarkan kita dari perasaan dan perilaku negatif. Yang keempat, block, mute, and delete. Nah, daripada kita makan hati baca komentar yang tidak benar tentang diri kita, manfaatkanlah fitur block, mute, and delete tersebut yang disediakan di berbagai media sosial untuk menjaring informasi yang ingin dan tidak ingin kita baca. Yang kelima, alihkan perhatian. Teman-teman, tidak perlu fokus pada apa yang dikatakan orang lain tentang keburukan teman-teman. Teman-teman bisa fokuskan perhatian ke hal-hal yang lebih berguna dan ke orang-orang yang menghargai kita. Kemudian, bagaimana jika kita menjadi korban hate speech? Langkah yang pertama yaitu, jika ujaran kebencian tersebut masih dapat dimaafkan atau diwajarkan, kita dapat memblokir akun media sosial orang yang mengujarkan kebencian tersebut dan melaporkan komentarnya ke pihak pengembang media sosial agar komentar tersebut dihapus. Yang kedua, jika ujaran kebencian tersebut sudah dirasa keterlaluan, sangat menyinggung dan menjatuhkan martabat, maka kita dapat melaporkannya ke kepolisian. Adapun cara-cara melaporkannya, yaitu yang pertama, siapkan bukti yang cukup berupa tangkapan layar atau screenshot, foto, voice note, atau video dari ujaran kebencian yang akan dilaporkan. Yang kedua, datang ke kantor polisi terdekat. Dianjurkan setidaknya mendatangi ke tingkat Polres. Yang ketiga, laporan diajukan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT kantor polisi tersebut dan disampaikan mengenai ujaran kebencian yang akan dilaporkan berikut bukti-buktinya. Yang kelima, petugas akan memberikan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan laporan ujaran kebencian. Yang keenam, laporan akan dicetak oleh petugas. Yang ketujuh,
Setelah laporan dicetak dan selesai, tinggal menunggu pemberitahuan selanjutnya dari kepolisian. Dalam KUHP, pasal 310 memuat tindak pidana yang dinamakan menista. Kemudian, pasal 311 memuat tindak pidana yang dinamakan memfitnah tanpa memakai kata menghina. Kemudian terdapat pasal 315 yang memuat satu tindak pidana yang dinamakan penghinaan bersahaja dan yang dirumuskan sebagai setiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat menista. Dalam undang-undang di luar KUHP seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi dan ras. Pasal-pasal yang berkaitan langsung dengan tindak pidana ujaran kebencian adalah pasal 27 ayat 1, pasal 28 ayat 1 dan 2, pasal 45 ayat 1 dan pasal 52 ayat 4. Oleh karena itu, mari bijak bermedia sosial dan cerdas dalam berpendapat. Stop membuat ujaran kebencian berkedok kritik dan ciptakan ruang damai antar para pengguna media sosial. Nah, cukup sampai di sini pemaparan mengenai hate speech atau ujaran kebencian yang kelompok kami sampaikan. Bila ada salah kata dan salah rasa, mohon dimaafkan dan semoga pemaparan yang kelompok kami sampaikan dapat menjadi ilmu untuk teman-teman yang menonton. Terima kasih.